Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 matkul etika profesi ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu profesi bidang pemasaran, studi kasus 3, eksploitasi anak dalam promosi fashion. Yang untuk memenuhi mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Bapak Haris Purwanto Paramitayana SEMM. Perkenalkan, nama saya Awang Ragil Ardiansyah. Terus ada Mbak Sekar Ayu Rosalina dengan NIM B131240209. Lalu ada Bella Kriswanda NIM B131240239. Lalu Salsabila Arni dengan NIM B131240268. Terus Mbak Kurnia Rahayu dengan NIM B131240283. Lalu Mbak Ismatul Hikmah B131240287. Terus saya sendiri Awang Ragil Ardiansyah B131240330. Lalu Mbak Salsabila Azahra B131240331. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Bila. Baik, pada bab 1 pendahuluan ini, yang pertama adalah latar belakang dari makalah kami. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi telah mengubah landscape pemasaran menjadi lebih digital, di mana banyak perusahaan kini menggunakan anak-anak sebagai model untuk menarik perhatian konsumen di media sosial dan marketplace. Namun, tren ini seringkali melanggar batasan etika karena anak-anak kerap ditampilkan dengan pose atau gaya yang terlalu dewasa, sehingga memicu kekhawatiran akan adanya eksploitasi demi keuntungan ekonomi semata. Fenomena ini menjadi isu krusial karena mengabaikan tanggung jawab sosial dan hak anak sebagai kelompok rentan, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai penerapan etika profesi, norma moral, serta perlindungan hukum agar kegiatan promosi tetap berjalan profesional tanpa mencederai perkembangan anak. Adapun rumusan masalah yang kami angkat dalam makalah ini, yang pertama ada bagaimana analisis etika, moral, dan hukum pada kasus tersebut. Yang kedua, teori ekonomi apa yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kode etik apa saja. Yang keempat, bagaimana empati dalam kasus tersebut. Organisasi profesi apa yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dan yang keenam, apa saran dan rekomendasi agar kasus tersebut tidak terulang. Lalu selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama adalah untuk menganalisis kasus penggunaan anak dalam promosi fashion berdasarkan aspek etika, moral, dan hukum. Lalu yang kedua adalah untuk menjelaskan teori-teori etika yang berkaitan dengan kasus penggunaan anak dalam promosi fashion. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kode etik profesi yang dilanggar dalam kasus tersebut. Lalu yang keempat, untuk menjelaskan pentingnya empati terhadap anak sebagai terlibat dalam kegiatan promosi fashion. Dan yang kelima, untuk mengetahui organisasi profesi yang berperan dalam mengawasi dan mengatur etika profesi di bidang pemasaran dan periklanan. Dan yang terakhir, untuk memberi kritis agar kasus serupa tidak terulang. Untuk penjelasan bab 2, Ragil, silahkan. Oke, selanjutnya pembahasan bab 2. 2.1 Analisis etika, moral, dan hukum. Poin A, analisis etika. 1.
Pelanggaran kepantasan menampilkan anak dengan gaya pose dewasa, menyalahi norma kesopanan, dan mengabaikan batas etis representasi anak. 2. Komodifikasi anak. Anak diperlakukan sebagai objek komersial untuk keuntungan finansial, bukan individu yang perlu dilindungi. Ketiga, pengabaian informed consent. Anak tidak mampu memberikan persetujuan yang sadar dalam kurung kognitif terhadap dampak jangka panjang jejak digital mereka. Selanjutnya, kegagalan integritas. Brand mengorbankan tanggung jawab sosial demi mengejar engagement media sosial. Selanjutnya, poin B, analisis moral. Nomor 1, pelanggaran moral. Memaksakan atribut kedewasaan pada anak secara moral merusak tatanan nilai kepatutan masyarakat. 2. Perampasan hakikat masa kecil. Memaksa anak masuk ritme kerja dewasa, merampas hak mereka untuk bermain dan berkembang secara wajar. Ketiga, objektifikasi. Reduksi nilai kemanusiaan anak menjadi sekadar instrumen materi, membuktikan kegagalan hati nurani orang dewasa. Selanjutnya poin C, analisis hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35/2014, eksploitasi ekonomi yang merampas hak anak untuk tumbuh dan bergaul secara wajar adalah pelanggaran berat. Poin 2, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003. Tuntutan konten harian melanggar batasan durasi kerja anak, yaitu maksimal 3 jam per hari untuk pekerjaan ringan. Poin selanjutnya, regulasi digital. Undang-Undang ITE. Representasi anak secara tidak pantas berisiko melanggar aturan kesusilaan di ruang digital. Selanjutnya, wewenang KPAI. KPAI memiliki dasar hukum untuk mengawasi, mengatur, dan merekomendasikan sanksi atas praktik eksploitasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Sekar. Yang kedua yaitu teori yang melekat pada kasus. Teori etika paling berkaitan yaitu etika deontologi atau Immanuel Kant. Kasus ini paling tepat dianalisis menggunakan teori etika deontologi karena teori ini menilai suatu tindakan berdasarkan kewajiban moral, norma, dan penghormatan terhadap hak individu, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Dalam kasus tersebut, perusahaan menggunakan anak sebagai model untuk mempromosikan produk fashion. Masalah etis muncul ketika anak ditampilkan dengan pose, ekspresi, atau gaya berpakaian yang menyerupai orang dewasa demi menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Lanjut. Kak bisa. Nah, menurut Immanuel Kant, manusia tidak boleh dilakukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Oleh karena itu, ketika perusahaan memanfaatkan popularitas anak secara berlebihan demi kepentingan bisnis, perusahaan telah melanggar kewajiban moralnya untuk menghormati martabat anak. Untuk analisis prinsip deontologi yaitu prinsip menghormati martabat manusia yang pertama, yaitu anak bukanlah alat
pemasaran yang dapat digunakan semata-mata untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, prinsip moral, yaitu perusahaan memiliki kewajiban moral untuk melindungi anak dari eksploitasi, menampilkan citra anak sesuai usia perkembangannya, dan menghasilkan iklan yang tidak merugikan psikologis anak. Yang ketiga, prinsip universalitas, yaitu kan menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap etis jika dapat diterapkan sebagai aturan umum bagi semua orang. Pertanyaannya, bagaimana jika perusahaan menggunakan anak dengan cara yang sama untuk kepentingan pemasaran? Jika hal itu dilakukan oleh semua perusahaan, maka eksploitasi anak akan menjadi hal yang normal dan dapat merugikan perkembangan anak secara luas. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara moral. Teori etika lain juga relevan, yaitu teori hak. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, yaitu anak memiliki hak yang pertama hak atas perlindungan, yang kedua hak atas privasi, yang ketiga hak untuk tumbuh sesuai usianya, yang keempat hak untuk tidak dieksploitasi secara ekonomi maupun sosial. Yang B yaitu teori utilitarianisme, yaitu tindakan dinilai berdasarkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Manfaatnya, perusahaan memperoleh keuntungan dan konsumen memperoleh info produk. Kerugian, anak berpotensi mengalami tekanan psikologis. Dan yang kedua, munculnya normalisasi seksualisasi anak. Karena dampak negatif jangka panjang lebih besar daripada manfaat ekonomi, utilitarianisme juga dapat menilai tindakan tersebut sebagai tindakan etis. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Oke, materi selanjutnya yaitu kode etik yang dilanggar. Dalam kasus penggunaan anak sebagai model promosi fashion yang menampilkan pose, ekspresi, atau gaya berpakaian yang terlalu dewasa, terdapat beberapa kode etik yang berpotensi dilanggar, yaitu yang pertama, melanggar prinsip tanggung jawab sosial. Penggunaan anak sebagai model dengan penampilan atau perilaku yang terlalu dewasa dapat memberikan pengaruh negatif kepada masyarakat dan tidak mendukung perlindungan serta perkembangan anak secara sehat. Yang kedua, melanggar prinsip penghormatan terhadap hak anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Penggunaan anak demi kepentingan promosi yang tidak sesuai dengan usianya dapat melanggar hak-hak tersebut. Yang ketiga, melanggar etika periklanan. Iklan harus disajikan secara wajar, sopan, dan sesuai norma yang berlaku. Menampilkan anak dengan citra yang terlalu dewasa dapat dianggap tidak sesuai dengan etika periklanan dan kepentingan terbaik bagi anak. Yang keempat yaitu ada melanggar prinsip profesionalisme. Pemasar harus menjalankan kegiatan promosi secara bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampak sosialnya. Eksploitasi anak dalam promosi menunjukkan kurangnya profesionalisme dan kepatuhan terhadap etika pemasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ada empati dalam kasus. Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan keadaan, kebutuhan, serta perasaan orang lain, sehingga dapat bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan mereka. Dalam dunia bisnis dan pemasaran, empati menjadi salah satu nilai penting yang harus dimiliki perusahaan agar setiap kegiatan promosi tidak merugikan pihak lain, terutama kelompok yang rentan terhadap anak-anak.
Pada kasus brand fashion yang menggunakan anak sebagai model promosi dengan pose, ekspresi, atau gaya yang terlalu dewasa, nilai empati tidak terlihat diterapkan secara optimal. Perusahaan lebih berfokus pada tujuan pemasaran dan meningkatkan daya tarik produk dibandingkan mempertimbangkan dampak yang mungkin dialami anak sebagai model iklan. Padahal, anak merupakan individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk eksploitasi. Berdasarkan prinsip pelindungan anak, setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Ketika anak ditampilkan dengan gaya yang menyerupai orang dewasa, menggunakan riasan berlebihan, atau melakukan pose yang tidak sesuai dengan usianya, hal tersebut dapat mengurangi penghormatan terhadap hak-hak anak. Selain itu, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat mengenai citra dan peran anak. Sikap empati seharusnya mendorong perusahaan untuk memahami bagaimana perasaan dan kepentingan anak yang terlibat dalam kegiatan promosi. Perusahaan perlu menyadari bahwa anak bukan hanya alat pemasaran, melainkan individu yang memiliki hak, martabat, dan kebutuhan yang harus dihormati. Dengan adanya empati, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menentukan konsep iklan, pemilihan pakaian, ekspresi maupun pose yang digunakan oleh model anak. Selain memperhatikan anak sebagai model, empati juga perlu ditunjukkan kepada orang tua dan masyarakat. Banyak orang tua menginginkan lingkungan yang aman, memastikan bahwa materi promosi yang ditampilkan tidak mengandung unsur yang dapat merugikan atau mengeksploitasi anak. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya sebatas menjual produk, tetapi juga menjaga nilai-nilai etika dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Penerapan empati dalam kasus ini dapat dilakukan dengan menampilkan anak sesuai karakteristik usianya, menggunakan konsep promosi yang ramah anak, memberikan lingkungan kerja yang aman selama proses pemotretan, serta mematuhi peraturan dan pedoman perlindungan anak yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan promosi tetap dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan anak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hak sebagai model promosi dengan pose atau gaya yang terlalu dewasa menunjukkan kurangnya empati dari pihak perusahaan. Empati seharusnya diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak anak, perlindungan terhadap martabat anak, dan upaya untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas promosi dilakukan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan menerapkan empati, perusahaan dapat membangun citra yang lebih positif sekaligus menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Organisasi profesi yang menaungi. 1. Dewan Periklanan Indonesia. Lembaga independen yang menaungi berbagai asosiasi periklanan, pengiklanan, dan media mengeluarkan tata krama dan tata cara periklanan Indonesia sebagai pedoman etika iklan, memiliki badan musyawarah etika untuk menangani pelanggaran etika iklan. Peran memastikan iklan tidak menyesatkan, tidak melanggar norma kesopanan, dan melindungi konsumen termasuk anak-anak. 2. Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau P3I, Asosiasi Perusahaan Periklanan terbesar di Indonesia, fokus pada peningkatan kompetensi SDM periklanan dan menjaga standar profesional. Bekerja sama dengan pemerintah dan Kemenparekraf untuk meningkatkan daya saing industri periklanan. Peran mengawasi praktik iklan anggota agar sesuai kode etik, serta memberi sanksi internal bila terjadi pelanggaran. 3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, lembaga negara yang bertugas melindungi hak anak di Indonesia, aktif mengawasi konten iklan, media sosial, dan marketplace yang melibatkan anak. Peran mencegah eksploitasi anak dalam iklan, memberikan rekomendasi kebijakan, dan menindaklanjuti laporan masyarakat. 4. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, regulator konten digital di media sosial, marketplace, dan platform online, berwenang menurunkan
konten iklan yang melanggar norma kesopanan atau eksploitasi anak. Peran menjaga ekosistem digital agar aman dan sesuai regulasi. 5. Asosiasi Industri Mode atau Fashion Indonesia. Menaungi brand dan pelaku usaha fashion lokal, bertanggung jawab menjaga standar etika industri fashion, termasuk penggunaan model anak. Peran memberikan pedoman agar fashion anak tetap sesuai norma budaya dan tidak menyalahi kesopanan. 6. Keterkaitan dengan kasus. DPI dan P3I mengawasi etika iklan agar tidak menampilkan pose anak yang tidak pantas. KPAI melindungi anak dari eksploitasi dalam konten iklan. Kemkominfo mengawasi konten digital di Instagram, TikTok, dan Marketplace. Asosiasi Fashion memberi pedoman etika bagi brand lokal agar tidak menyalahi norma kesopanan. 7. Kesimpulan. Berdasarkan kasus eksploitasi anak dalam promosi fashion, organisasi yang berperan penting adalah Dewan Periklanan Indonesia, DPI, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, P3I, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Organisasi tersebut berfungsi menjaga standar etika periklanan, melindungi hak anak, serta mengawasi praktik pemasaran agar tidak merugikan masyarakat. Selain itu, pemerintah melalui Kemkominfo turut berperan dalam mengawasi konten digital yang beredar di media sosial dan platform online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saran dan rekomendasi. Yang pertama, perusahaan perlu membuat kebijakan khusus terkait keterlibatan anak dalam promosi, mencakup batasan konsep iklan dan jam kerja, jenis konten, dan perlindungan privasi anak. Kedua, diperlukan kerjasama antara perusahaan, orang tua, dan lembaga perlindungan anak untuk mengawasi keterlibatan anak serta mencegah eksploitasi. Yang ketiga, konten promosi harus menampilkan anak sesuai usia dan tetap menghormati nilai sosial, etika, serta hak anak. Yang keempat, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik pemasaran yang melibatkan anak. Kelima, perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan promosi yang melibatkan anak agar tetap sesuai dengan prinsip etika, perlindungan anak, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Berikutnya, bab 3 penutup. Saran. Kesimpulannya, penggunaan anak dalam promosi fashion dengan gaya yang terlalu dewasa berpotensi menjadi bentuk eksploitasi dan melanggar etika. Karena itu, perusahaan, orang tua, organisasi profesi, dan pemerintah perlu memastikan pemasaran yang melibatkan anak dilakukan secara etis dan melindungi hak anak. Berikutnya saran. Pertama, perusahaan harus mengutamakan perlindungan hak anak dalam promosi. Kedua, orang tua perlu mengawasi keterlibatan anak dalam kegiatan promosi. Ketiga, organisasi terkait perlu meningkatkan pengawasan dan edukasi etika pemasaran. Keempat, pemerintah perlu memperketat pengawasan dan menindak pelanggaran. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga dari penjelasan kami bisa Anda pahami. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.